warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, semoga panjenengan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan rezeki. Perkenalkan, saya Muhammad Fuad Hasim, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 250-109-110-068. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pada kelas 11 SMK PTK Suwon dengan materi tujuan, hukum, dan rukun pernikahan dalam Islam. Sekian perkenalan singkat dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Oke, seperti biasa, sebelum pembelajaran mari kita berdoa bersama. Kita baca Fatihah, kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang kita sayangi. Untuk doa hari ini dipimpin oleh Yesus. Silakan berdiri. Teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, adalah kita berdoa mengenai kepercayaan agama masing-masing agar pelajaran yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat banyak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ada yang tidak masuk? Ada Pak, Eka, kenapa? karena sakit suratnya dibaca. Eka, ini ya, lihat. Eka Amelia, ya. Dijaga kesehatannya ya, karena minggu-minggu ini dirinya tidak menentu, kayak akan berapa kali. Oke, seperti biasa sebelum kita pembelajaran, untuk yang muslim mau di sini apa di luar? Di luar. Oke, silakan. Saya goodbye kepada teman-teman. Oke, hari ini setelah kita mempelajari tentang pengertian nikah kemarin sama dalil yang memerintahkan kita untuk menikah, sekarang kita memasuki materi berikutnya. Tetapi saya mau tanya dulu, kira-kira di lingkungan sampean, di sekitar rumah sampean, di desa sampean, ada enggak orang yang nikah muda? Ada. Ada. Di Parda ada. Luna, kenapa kamu nikah muda kira-kira? Hamil duluan. Hamil duluan. Ini. Hamil duluan. Yang lain kira-kira? Ada enggak? Ada. Ada. Kenapa? Karena kesulitan Karena kesulitan ekonomi. ekonomi. Akhirnya nikah muda. Biar di perawat nafkahi. Oke, boleh, nggak apa-apa. Oke, hari ini kita akan pelajari itu, tetapi sebelumnya saya akan tunjukkan beberapa video yang mungkin nanti akan bisa memotivasi kalian ya. Ini ada video terkait peristiwa nikah muda, mungkin nanti yang bisa kamu ambil apa pelajaran dari situ. Nanti juga ada video lagi setelah itu. Bisa dilihat dengan seksama.
Sembunyi kisah sepasang suami istri muda yang terjebak dalam badai dengan kekerasan dalam hubungan mereka. Ini adalah cerita kami menikah setelah lulus. Saat itu kami merasa siap untuk membangun keluarga. Sama dengan yang tadi ya, terkait dengan nikah. Terkait dengan nikah. Muda. Artinya apa? Apakah memang harus kita nikah muda? Tidak. Yang penting bagaimana cara kita nanti bisa memahami terkait yang ada di pernikahan dalam Islam, sehingga nanti keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya tunjukkan satu video lagi. Saya mau ketawa nanti silakan ketawa. Mungkin ini sudah terlalu viral. Pokoknya aku mau pergi dari rumah. Tepuk sakinah. Apa itu tadi? Tepuk sakinah yang diluncurkan oleh Kementerian Agama, yang artinya penting banget bagi kita, penting sekali bagi kita untuk bisa memahami apapun yang nanti ada di pernikahan dalam Islam, supaya nanti keluarga kita sekali lagi menjadi keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa dilanjut dari sini? Bisa. Krono aku. Oke. Halo. Ya, itu nanti tujuan ke pembelajaran hari ini ada menjelaskan tujuan pernikahan, kemudian rukun pernikahan, menganalisis hukum pernikahan dari berbagai kondisi, yang terakhir menyajikan hukum tujuan pernikahan. Tadi saya sudah kirim di grup kelas sampean. Silahkan pretestnya dikerjakan dulu. Pretestnya dikerjakan dulu, silahkan dikeluarkan HP-nya. Sudah ada? Ya, yang pretest, ya, yang pretest, yang post test nanti. Sudah? Silakan dibuka sampai password ya. Sudah yang ini? Identitas kalian.
Di bawah 70, 60, 60, 60, 50. Di bawah 50. Berarti akan di bawah 50 ini ya? Itu hanya pretest, hanya untuk mengukur kemampuan awal sampean sebelum pembelajaran. Oke. Kita coba cek di slide. Ada kasus yang perlu dipecahkan nanti. Tapi sebelum itu silakan dibaca, diteliti. Sudah? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana hukum pernikahan bagi pemuda tersebut menurut Islam? Dari kasusnya Zubair tadi ya. Yang kedua, pertanyaannya sekarang, apakah nikah itu perlu dengan cinta kira-kira? Dari kasus tadi kira-kira tidak. Desi perlu. Kenapa perlu, Des? Kalau tidak ada cinta, bagaimana melakukan pernikahan? Nah, dari Aida. Kalau sama-sama terus nanti akan tumbuh rasa cinta. Oke, bisa. Coba nanti kita diskusikan bersama dengan kelompoknya nanti ya. Piye. Nah, gitu. Tapi sebelum berkelompok, saya mau ngasih materi sedikit. Yang pertama, tujuan pernikahan. Ada 6 sebenarnya yang bisa saya ambil, cuma itu tak rangkum menjadi 3. Yang pertama, untuk mendapatkan ketentraman dan ketenangan hidup. Sakinah, rasa cinta, mawaddah dan kasih sayang. Makanya doanya orang yang kita datangi ketika pesta pernikahan itu apa kira-kira? Sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa sakinah? Supaya tenang hatinya. Bukan hanya sekedar hati yang tenang, tetapi yang lebih penting dari itu adalah supaya tenang hawa nafsunya. Ini berapa jumlahnya ya? 20 ya? Nggak masuk satu berarti nggak wes. Kita bikin kelompok berarti saya butuh 5 anak dalam satu kelompok. Berarti ada 4 kelompok. Satu kelompok 4 anak. Oke, satu kelompok 5 anak. Saya tawarkan. Saya bentuk atau kalian dewe bentuk kelompok? Sendiri. Oke, kalau dibuat sendiri berarti saya hanya menunjuk ketuanya saja. Kelompok 1 ada Nurma, seperti itu saya namanya ya, Nurma. Yang kedua Aida. Yang ketiga Dara Ambari. Yang keempat anak nggak usah ya. Yang keempat ada Salsa. Silakan nyari anggotanya masing-masing. Saya akan membagikan RKPD, lembar kerjanya sampean. Ini sudah lengkap dengan kasus yang tadi di slide di layar. Kemudian juga sudah ada lembar jawaban. Nanti saya terang, jelaskan. Ya, RKPD manual yang nanti fungsinya ketika sampean diskusi dicatat di situ, ya.
Ada 2 LKPD, yang pertama ininya manual, yang kedua LKPD berbasis digital. Ini yang LKPD-nya berbasis digital, ada di Google. Nanti silakan di sini contohnya, mulai dari nama. Ya, ya, mulai dari nama, nomor kelompok, ada nomor kelompok. Nah, ini ya. Yang pertama, ada kelas, ada jurusan, kemudian di next saja. Yang terakhir di lembar LKPD ada tugas kreatif. Lihat tugas kreatif. Ya, itu nanti membuat mind map, peta konsep pakai Canva. Tapi sebelum nanti dikirim, linknya di copy, ya, dipastikan saya bisa akses. Setelah di copy juga nanti bisa dimasukkan di itu, di Google-nya tadi. Yang terakhir, kalau sudah selesai Canva-nya silakan diunduh dalam bentuk gambar. Bisa dimengerti? Wes, sekarang silakan dikerjakan. Bagi tugas, siapa yang bagian nyari masalah, nyari jawaban, siapa yang nanti nulis di kertas manual, siapa nanti yang nulis di Google. Oke, bisa dimengerti? Yuk, tepuk tangan buat kita semua. Yuk, silakan.
teman-teman, waktunya habis. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Sekarang kita waktunya presentasi. Ya. Nanti silakan kelompok lain yang mau bertanya, silakan siapkan pertanyaan. Kemudian saya harapkan nanti juga ada tanggapan. Tanggapan itu seperti komentar tentang penampilan, kemudian jawaban, sekaligus mind map yang telah dikirim. Oke. Kira-kira kelompok siapa yang berani tampil pertama? Sasa, saya cek dulu. Oke, pakai mind map apa? Oke, mind map, silakan. Tapi ya. Oke, pakai yang tadi. Berarti yang ini. Oke, ini silakan. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan di dalam Islam. Untuk hukum pernikahan sendiri ada 5 hukum. Yang pertama ada wajib, sunnah, haram, dan makruh. Nah, di sini kami juga sudah menjelaskan kondisi dan contoh kasus dari masing-masing hukum. Yang pertama kita membahas dulu untuk hukum wajib. Untuk hukum wajib sendiri, untuk kondisi jika seseorang sudah mampu secara lahir dan batin dan takut terjerumus zina jika tidak menikah. Jadi hukum pernikahan menjadi wajib ketika seseorang tersebut mampu secara lahir dan batin dan juga memiliki kekhawatiran akan terjerumus zina jika tidak menikah. Nah, contoh kasusnya ada seseorang laki-laki yang sudah mapan syahwat dari zina. Nah, hukum yang ketiga ada haram. Hukum haram terjadi jika kondisi pernikahan justru akan menimbulkan kemudaratan. Misalnya, menikah dengan niat buruk atau tidak mampu menafkahi sama sekali, maka hukum pernikahannya menjadi haram. Contoh narasinya seperti Daru menikah hanya untuk menyakiti pasangan atau dia menikah kamu tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin. Maka hal ini bagi Daru hukum pernikahan menjadi haram karena dia tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jangan dulu. Oke. Ada pertanyaan kira-kira dari kelompok lain? Desi mau bertanya? Iya, saya mau bertanya. Oke, silakan. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang perempuan itu beda agama, bukan agama Islam? Itu bagaimana menurut hukum negara dan bagaimana menurut rukun nikah di dalam aturan yang berlaku? Oke, untuk menikah berbeda agama ya, menurut hukum Islam sendiri yang saya pahami tidak boleh seorang laki-laki menikah dengan yang berbeda agama. Nah, untuk hukum negara sendiri, pernikahan tersebut sah jika dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Tapi untuk lebih jelasnya lagi bisa dijelaskan oleh Pak. Ya, nanti aja penjelasannya, Bapak. Terima kasih. Ada tambahan dari Mais? Mungkin kelompoknya? Nggak ada? Ya wes, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Ada lagi yang mau presentasi? Siapa Aida? Oke Aida, silakan. Tahan dulu. Aida. Kelompok berapa Aida?
tujuan pernikahan adalah supaya mencapai keluarga yang yang kedua, hukum pernikahan ada berapa? 5. Kalau rukun pernikahan ada berapa? 5. Bahwa pengantin, terima kasih, kita sudah luar biasa. Oke, sungguh sangat luar biasa presentasi kalian dari keempat-empatnya. Maka dari itu saya ada sedikit hadiah untuk apresiasi. Oh, yang lain nih jalan dewe ya. Siapa tadi? Salsa, ya. Salsa, kemudian Naija. Yang bertanya tadi siapa? Desi, kemudian mana Nurma? Oh itu. Saya ingat dulu jenenge Nurma. Terima kasih. Kira-kira dalam pembelajaran seperti ini ada nggak kesulitan dalam mengisi formnya, pemanfaatan digitalnya? Ada kesulitan ya? Gampang ya? Malah semakin mudah ya? Nggak ngumpulin dan sebagainya. Seru. Artinya ada beberapa hal yang perlu banyak sekali kita pelajari terkait dalam rumah tangga. Berarti nggak harus nikah muda. Berarti dari kasus yang tadi, kasusnya Zubair yang menikah kemudian dia sudah cukup mampu, takut terjerumus tadi, kira-kira hukumnya bagi dia apa tadi? Wajib. Karena dia takut terjerumus. Kemudian tujuan nikah dari kasus tadi agar tidak terjerumus dalam perbuatan sehingga dia bisa menyalurkan hasratnya. Silakan kerjakan post testnya tadi. Saya harap nilainya lebih tinggi daripada yang awal tadi ya. Silakan dibuka, bisa langsung dikerjakan. Ada passwordnya ada. Apa dulu passwordnya dulu? Terima kasih Luna. Ya, passwordnya tetap cakep. Sudah selesai prosesnya? Sudah? Oke. Yang di bawah 50? Di bawah 50? Oke, sudah cukup baik. Di atas 70? Wow. Semua di atas 70. Oke, terima kasih. Saya minta 2 orang untuk menyampaikan refleksi kegiatan belajar hari ini. Saya tunjuk aja ya. Dia, kemudian Meiswara. Oke, silakan jawab dulu. Dia, oke, silakan dia. Tapi juga merupakan komitmen, tanggung jawab, kewajiban dan kesadaran akan Oke, terima kasih atas refleksinya. Pernikahan, materi selanjutnya adalah terkait dengan syarat rukun pernikahan agar rukunnya menjadi sah. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang mahram nikah, yaitu wanita-wanita mana yang tidak boleh dinikahi dan wanita-wanita mana yang boleh dinikahi. Terima kasih buat kita semua, yuk pulang dulu. Karena pembelajaran